quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, sekeyakinan dan seperjuangan yang saya muliakan, dan semoga Allah selalu memuliakan kita semua. Karena sebesar apapun harta kita, sebanyak apapun, secantik apapun istri kita, semegah apapun rumah kita, kalau Allah tidak memuliakan kita, maka kita akan terhina di depan orang. Kita akan terhina di depan makhluknya Allah yang lain. Untuk itu sudah sewajarnya pagi ini kita bermunajat, kita memanjatkan puja dan puji syukur. Kalau binatang saja bertasbih, kenapa manusia yang diberikan akal dan pikiran nggak mau bersyukur, nggak mau bertasbih? Untuk itu mari kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan tasbih kita ini menandakan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Amin. Syukur ada dua macam, syukur kauli, syukur dengan perkataan, dan syukur fi'li, syukur yang disertai dengan perbuatan. Salat termasuk dari bentuk syukur dengan syukur fi'li. Mudah-mudahan ini mengundang janji Allah, la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu syukuri nikmatku, akan kutambah lagi. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Tapi ingat, kalau kamu mengufuri nikmatku, kalau kamu menyia-nyiakan nikmat yang aku berikan, ingat azabku sangat pedih. Allah ancam betul. Walau ana ahlal qura, seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah komunitas, penduduk sebuah paguyuban, amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim bi barakatim minas sama wal ard, maka Allah akan janji, akan diturunkan, akan dicurahkan keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan itu. Amin. Amin. Suatu kumpulan, suatu majlis, kalau tidak ada di dalamnya sholawat, kata Rasulullah disebut antanajifah. Majlis itu majlis yang berbau bangkai. Untuk itu mari kita sama-sama bersalat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau pengakuan sebelah pihak ini sah-sah saja, tapi kita diakui enggak? Itu yang masalahnya. Kita ngaku kenal sama Pak Jokowi, Jokowinya kenal enggak sama kita? Nah, ini masalah. Semalam ngobrol Pak Nur kenal dengan Nova Urbah katanya. Nah, Nova Urbahnya kenal nggak? Ini masalahnya ini. Nova Urbah yang cantik itu. Saya juga kaget. Pak Nur katanya kenal sama Nova Urbah gitu. Itu hanya tas kidding lah, bercanda saja. Lanjutkan. Ini kalau diterusin bahasa anak muda ini. Nah, yang tua-tua udah tertinggal ini. Oh, biar bangun. Kita melanjutkan hadis yang semalam ya. Memang saya sudah jadi semalam mau melanjutkan ini. Biasanya di ba'da subuh itu hadis yang berkaitan dengan fadail amal. Artinya faidah-faidah baik Al-Quran atau bacaan-bacaan yang lainnya. Kali ini saya melanjutkan tentang berkahnya negeri Syam yang semalam saya sampaikan itu. Bersumber dari hadis yang dari Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Kalau anaknya seorang presiden saja menjadi ulama ahli hadis seperti Abdullah, kita yang bukan anaknya siapa-siapa, kenapa
nggak meniru beliau, meniru Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan kalau kita tidak, anak-anak kita, ya Rabbi habli minas solihin. Ini doanya Nabi Ibrahim kepada anak-anak. Ya Rabbi habli minas solihin, doanya Nabi Ibrahim dikabul. 2 anaknya menjadi nabi, anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Mudah-mudahan ini kita panjatkan doa ini nanti anak-anak kita pun anak-anak yang soleh. Amin. Yang belum punya anak baca aja. Mudah-mudahan nanti pas punya anak, anaknya jadi anak yang soleh. Amin. Kemarin sudah saya tausiahkan tentang anak pun bisa menjadi teroris, bisa menjadi teror buat ibunya. Ketika suara motornya pulang, rong rong rong, ibunya udah gemeteran di dalam. Aduh, ini si Fajar datang ini. Malah petaka ini kalau dia datang ini. Ibunya yang ngandung 9 bulan, ketika suara motornya terdengar, ibunya udah gemetaran di dalam. Mudah-mudahan anak kita nggak seperti itu. Anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Allahumma. Hadis yang saya sampaikan semalam, doa Rasulullah kepada negeri Syam. Dulu hanya negeri Syam namanya. Sekarang sudah terpecah negeri Syam menjadi 4. Pertama, Yordania. Allahumma barik lana fi Syamina. Negeri Syam. Ya Allah berikan keberkahan kepada negeri Syam. Negeri Syam, Yordania, kemudian Palestina, Suriah, dan satu lagi Libanon. Ada 4 yang sekarang terpecah negeri Syam itu. Jadi kalau dulu kita baca sejarah negeri Syam, Rasulullah dagang sampai ke negeri Syam. Nah itu salah satunya negeri Syam itu. Yordania, ada 4 itu. Allahumma barik lana fi Syamina, wa barik lana fi Yamanina, dan berikan keberkahan kepada negeri Yaman. Ini dua negara yang didoakan oleh Rasulullah. Luar biasa. Wa najatina, bagaimana dengan Najd? Malam sudah saya kilas ya. Bahwa Najd, Rasulullah menjawab, hunakal zalazil. Di sana akan terjadi kegoncangan, terjadi gempa, zalazil, goncangan, gempa. Wal fitani, banyak terjadi fitnah. Najd yang dimaksud para ulama hadis merupakan negara Irak. Tapi wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu negara mana yang menjadi tujuannya. Terima kasih. Ini bukan air dukun kan Mas Ali? Saya tanyanya ke ini kalau dukun ini. Kalau info tugel ini ke sini. Togel. Proto peloto ya. Lanjut. 2 negara yang didoakan oleh Rasulullah melalui sebuah hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab sahih. 2 negara yang didoakan al-fitani, di sana akan terjadi banyak kegoncangan, terjadi huru-hara, terjadi banyak fitnah. Di Najd maksudnya itu. Di Najd. Minha yakhruj min qarnis syaitan, dan dari sana dari Najd akan muncul 2 tanduk setan. Luar biasa. Sebuah ungkapan dari Rasulullah tentang negeri Najd yang sangat mengerikan kita. Maka semalam sudah saya jelaskan, sekarang subuh ini ternyata bukan hanya orang-orang biasa. Nabi pun diperintah untuk hijrah ke negeri Syam. Yang saya bahas sekarang adalah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa harus Nabi Musa yang saya ungkapkan pertama? Karena Nabi Musa merupakan Nabi yang menjadi simbol tertinggi bagi kaum Yahudi. Nabi Musa itu didewa-dewakan oleh kaum Yahudi. Nabi Musa alaihi salam. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya bi'abdihi lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ila masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Masjidil aqsa di Palestina. Haulahu alladzi barakna haulahu, alladzi barakna haulahu, disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang negeri Syam ini. Alladzi barakna haulah, di sekelilingnya itu, di sekeliling Masjidil Aqsa. Al-Quran menyebutkan, hadis Nabi menyebutkan, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah berikan keberkahan kepada negeri Syam. Seiring hadis dan Quran. Allahumma barik lana Yamamina, dan berikan keberkahan kepada negeri Yaman. 2 negara yang didoakan. Jadi dalam surat Al-Isra pertama itu dijelaskan, haulahu, negeri yang dinebut negara Syam, negeri Syam itu di sekelilingnya Masjidil Aqsa.
sekarang Palestina. Mudah-mudahan kita doakan Palestina akan merebut kemerdekaannya, akan menjadikan negara yang merdeka, tidak terjadi pertumpahan darah. Semalam sudah saya bahas ya tentang kenapa negeri Sam justru doanya barokah, kok kenapa berlautan darah, kenapa banyak tumpah darah di sana. Kemudian Nabi Musa, dari Nabi Musa dulu yang dipintakan hijrah. Nabi Musa lahir di Mekah, lahir di Mesir. Kecil di Mesir, gedenya juga di Mesir. Nabi Musa, saya tidak hafal keturunannya ya, Nabi Musa. Musa bin Imran bin Faiz, bukan Fai, mana Fai? Nah, bukan Fai. Bin Faiz, bin Azir, bin Lawi. Ini keturunannya Nabi Musa. Bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi puncaknya di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak inilah yang melahirkan banyak nabi. Dan Nabi Ismail turunannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi dua jalur. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf, sampai ke Nabi Musa termasuk keturunannya Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Sementara yang dari Siti Hajar melahirkan keturunannya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail kemudian di ujungnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puncaknya di Nabi Ibrahim. Tapi bukan berarti saya ngajarin untuk punya istri dua ini. Nah, kalau yang mau istri dua silahkan. Maksudnya seperti jalurnya Nabi Ibrahim itu. Silahkan saja. Ya nggak Ustaz Jen? Nah. Kalau saya tenang saya. Kalau mendua ya silahkan. Lanjut. Itu keturunan Nabi Musa. Berangkat ini. Dilahirkan di Mesir. Gedenya di Mesir. Nabi Musa lahir tidak waktu yang tepat. Nah, terjadi penyembelihan manusia besar-besaran. Jadi waktu itu Fir'aun rupanya mimpi. Nanti akan datang sebayi yang akan membunuhnya. Akan menghancurkan kekuasaannya. Jadi akibat mimpi itu. Semua nabi, semua perempuan-perempuan hamil ini diawasi oleh Fir'aun itu. Kalau lahir laki-laki, bunuh. Kalau lahir perempuan, biarin. Al-Quran menjelaskan. Yudabbihuna abna'akum. Kalau lahir anak laki-laki, bunuh. Surat Al-Baqarah yang menjelaskan. Kalau lahir anak laki-laki, dibunuh. Wa yastahyuna nisa'akum. Tapi kalau lahir perempuan, biarkan dia hidup. Ini terjadi zamannya Fir'aun. Dan Nabi Musa lahir di saat itu, di saat tragedi penyembelihan besar-besaran oleh Fir'aun. Akhirnya Musa kecil, ibunya bingung ketika lahir dalam masa yang sulit. Surat Al-Qasas menjelaskan, surat Yunus menjelaskan. Berfirman Allah kepada ibunya Nabi Musa. Wa ahayna ila ummi Musa. Disampaikannya kepada ibunya Nabi Musa. An ardihi. Susulah anaknya. Susuilah anaknya. Ini Allah menjelaskan nih. Jadi istri-istri kita ini susui dulu nih, susu dengan susunya istri kita, anak-anak kita. Jangan langsung dikasih susu sapi. Nah, nanti anaknya bandel itu. Kayak Mas Nur itu anaknya bandel, wajar itu. Enggak disusui, disusunya sapi. Sekarang kita ganti dulu. Kita kasih dulu nih, udah tahu dalil ini. Karena Allah memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa, susui dulu dengan susu. An ardi'ni. Susulah. Jadi istri kita jangan ini saru bicaranya nih. Diperintahkanlah sama suami, susui dulu. 6 bulan atau 2 tahun. Kalau menurut hadis Nabi 2 tahun, susui dulu. Setelah itu baru silakan mau diterusin pakai susu sapi atau mau susu apa lah terserah ya. Kemudian fa idza kifti alai, apabila kamu takut dalam keadaan itu, khawatir, maka Allah memerintahkan untuk disembunyikan, untuk dihanyutkan di dalam air. Di alam lautan, fil yami, di dalam air, dalam sungai. Maka Nabi Musa pun dihanyutkan di sungai itu. Singkat cerita, Nabi Musa diselamatkan oleh istrinya Fir'aun itu. Namanya Asia. Itu
Luar biasa skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Lahir di zaman sulit, di zaman tragedi penyembelihan. Nabi Musa tidak dibesarkan di gunung, tidak dibesarkan di Cilacap. Nah, enggak. Tidak dibesarkan di Cilacap. Justru Nabi Musa dilahirkan oleh orang yang menjadikan tragedi pembunuhan itu. Dibesarkan di istana Nabi Fir'aun. Oleh istrinya dibesarkan. Luar biasa. Skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya terima kasih nih kepada Mas Tuhan. Semalam udah mijitin saya nih. Kalau saya nggak dipijitin mungkin agak sakit juga ini. Tapi pileknya nggak sembuh ini. Luar biasa skenarionya Allah. Di saat sulit-sulit seperti itu, ternyata Nabi Musa diselamatkan oleh istrinya. Diberikan, digugah hatinya oleh Allah istrinya agar cinta ke anak ini. Luar biasa Nabi Musa. Dihanyutkan di dalam sungai, ternyata ketemu sama istrinya Fir'aun itu. Dibesarkan di situ. Namun Allah hendak menguji Nabi Musa. Ketika besar jalan-jalan, ada dua orang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel, kemudian yang satu dari suku Kifti. Suku Kifti itu suku aslinya Fir'aun. Dibelanya yang dari Bani Israel ini. Rupanya Nabi Musa ini darahnya masih sama. Yang dibelanya itu darah keturunannya. Sama-sama dari Bani Israel. Dipukulnya orang yang dari Kifti itu. Dari sukunya Fir'aun itu. Mati. Karena Nabi Musa memang diberikan tenaga yang hebat oleh Allah. Mukjizatnya hebat. Tangannya hebat. Maka atas peristiwa itu Nabi Musa pun dihukum. Dikejar-kejar. Dalam pengejarannya ini, sampailah Nabi Musa, singkat cerita. Karena ini waktunya ini. Ketemu dengan gadis yang sedang di air. Ini pasti romantikanya kita lah ya. Kalau cerita gadis ini pasti pada bangun juga ini. Ketika seorang gadis sedang menimba air di sumur karena waktu itu masa sulit, Nabi Musa liatin, mungkin ya kenalan lah kalau bahasa kita ya. Nah, rupanya ini tuker telepon katanya, tuker nomor telepon. Diajak jalan ini setelah ditolongin si gadis ini. Tapi Nabi Musa bukan kita. Ketika si ceweknya si perempuan ini jalan di depan, jangan, saya yang jalan di depan, kamu yang di belakang. Kalau kita enggak, jalan duluan, kita liatin pantatnya. Ah, itu kita. Ini kita banget lah gitu ya. Kalau ini enggak, Nabi Musa sampai di belakang, saya yang di depan gitu. Biar enggak menimbulkan syahwat maksudnya Nabi Musa. Ini luar biasanya Nabi Musa sopannya. Jalanlah. Setelah sampai kepada ayahnya, ternyata ini adalah putrinya Nabi Syu'aib alaihi salam. Putrinya Nabi Syu'aib alaihi salam. Dua putrinya Nabi Syu'aib ini. Kemudian sampailah kepada Nabi Musa kepada rumahnya Nabi Syu'aib. Dikenalkan kepada ayahnya. Kebetulan memang Nabi Syu'aib itu pengusaha kambing. Nah, pengusaha ternak kambing. Ini TKI ada yang mau ternak kambing ini. Usaha kambing. Ini memang Nabi pun rata-rata angon kambing. Mengembalakan kambing. Tapi bukan berarti TKI pulang angon kambing. Nah ini juga